Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Kuntum pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022. Hari ini merupakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Warna liturgi kita pada hari ini adalah merah, dan Kuntum sendiri mengambil tema Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 11 sampai dengan 13. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 2 sampai dengan 5. Dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 2019 dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, hari Senin tanggal 21 September tahun 2020, hari Sabtu tanggal 21 September tahun 2019, dan hari Rabu tanggal 21 September tahun 2016. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Tak lupa sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 yang cukup populer di kalangan umat, Yesus Kristus dipertanyakan oleh orang-orang Farisi karena makan bersama Matius sang pemungut cukai yang dianggap berdosa dalam pandangan mereka sehingga menjadi najis dan tidak pantas. Apalagi turut makan bersama pula para pemungut cukai lainnya dan orang-orang berdosa. Yesus Kristus mendobrak kebiasaan dan tradisi yang salah tersebut. Ia membenci dosa, tetapi sebaliknya malah mengasihi orang berdosa. Yesus Kristus menjadi manusia agar bisa dekat, mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan manusia. Mengasihi adalah yang utama bagi Yesus Kristus, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebagaimana Yesus Kristus telah memanggil Matius si pemungut cukai untuk mau datang dan mengikutinya, maka melalui bacaan Injil pada hari ini, Allah Tritunggal Maha Kudus juga memanggil kita untuk mau datang dan mengikuti serta melaksanakan segala perintah-perintahnya. Hanya dengan datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita bisa merasakan lebih banyak kasih sejati darinya. Memang ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti pada saat nanti memenuhi panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi belajarlah untuk selalu percaya sepenuhnya dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita akan berupaya mencari Allah Tritunggal Maha Kudus karena menyadari bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkannya. Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang pasti selalu dan akan memberi yang terbaik bagi kita.
Tanpa Allah Tritunggal Maha Kudus, niscaya hidup kita akan hampa dan terus mengejar sesuatu untuk kepuasan diri sendiri semata. Tetapi semua itu akan berakhir dalam kesia-siaan belaka, sebab hanya di dalam dan bersamanya maka kita akan mengalami kepenuhan. Sekarang pilihan ada pada kita, mau menjadi seperti orang-orang Farisi, Matius, atau meneladani tindakan Yesus Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa menekan tombol like and subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.